Pendaftaran untuk pertempuran sabuk emas sudah dimulai. Kami juga meminta Kakak Man untuk mengawasi penyaringan. Jangan biarkan beberapa individu kelas rendah, kompetisi yang diorganisir dengan susah payah, merusak milik grup Senshi. Siap mulai. Kamu mengizinkan saya berpartisipasi. Jadi mengapa kamu sengaja menargetkan saya di babak penyisihan? Karena kamu merusak milikku. Itu hanya Liontin Giok. Saya sudah bilang, saya akan mengganti rugi. Hanya itu. Liontin Giok itu adalah hadiah dari kakakku, bagiku. Itu bukan hanya Liontin Giok. Teknik bertarung. Ini adalah teknik bertarung ayah. Pertandingan penyisihan pertarungan sabuk emas. Pendatang baru Xiang Tianbian menghadapi petarung profesional yang kuat Kak Man. Maka pengejarannya terhadap sabuk emas. Pertarungan pengejaran. Akankah berhenti di sini? Mengapa kamu tahu teknik bertarung? Gerakan tadi. Apakah itu teknik tempur? Siapa peduli teknik apa itu? Selama saya bisa menang. Yang Tianbian. Dia benar-benar tidak beruntung menghadapi Kak Man di babak penyisihan. Peluang tidak berpihak padanya. Dia benar-benar menghindarinya. Sepertinya gerakan barusan itu hanyalah tiruan yang canggung. Aku benar-benar mengira kamu tahu teknik bertarung. Jadi hanya itu, aku terlalu melebih-lebihkanmu. Kamu jauh dari kata mampu mengalahkanku. Sudah kuduga, apakah saya masih jauh dari kata cukup baik? Serangan lutut terangkat. Jika gerakan ini mengenai Xiang Tianbian, kemungkinan besar kehilangan kemampuan bertarungnya. Tepat sekali, serangan ke wajah. Bagi seorang petinju profesional, ngomong-ngomong, itu sangat mematikan. Xiang Tianbian benar-benar menghindarinya. Dia tidak hanya menghindarinya, dia bahkan mencoba melakukan serangan balik. Bagus. Gadis ini benar-benar tidak mengikuti taktik biasa. Ini jelas telah membuat Kakak Man marah. Situasi Xiang Tianbian ke depannya kemungkinan akan lebih sulit. Oktagon ini hanya sebesar ini. Aku akan lihat berapa lama kamu bisa terus menghindar. Siapa bilang saya akan menghindar? Benar. Ini adalah. Kamu belajar dengan cepat. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam sekarang. The film was translated and narrated by M. Media. Kakak Man mengerahkan kekuatan. Ratu pertarungan tidak lagi menahan diri. Tampaknya dia akan memberi pelajaran pada pemula ini. Pelajaran yang bagus. Tidak peduli seberapa mencolok tekniknya. Di hadapan kekuatan absolut, dan begitu mudah dikalahkan. Permainan Yang Tianbian sudah berakhir. Tampaknya Kakak Man, pertandingan pertama sejak kembali ke Shuangshou. Dia tidak akan menahan diri lagi. Yang Tianbian, salahkan nasib burukmu. Pukul dia, pukul dia, pukul dia. Bangun. "18 tahun yang lalu, ayahmu menolak untuk mengalah dalam pertandingan dan dibunuh oleh grup Senshi. Dia kehilangan sabuk emas. Jika kamu bersikeras untuk berpartisipasi, janjilah pada nenek, kamu harus mengambil kembali sabuk emas yang hilang dari ayahmu saat itu dengan tanganmu sendiri." Bagaimana itu mungkin? Seseorang benar-benar berhasil melepaskan diri dari tekanan Kak Man. Yang Tianbian ini benar-benar tangguh. Tidak peduli siapa lawannya. Saya Xiang Tianbian. Harus memenangkan sabuk emas. Babak penyisihan pertarungan sabuk emas. Aku tidak menyangka Kak Man akan memperlakukan seorang pemula dengan begitu keras. Bukankah karena Xiang Tianbian ini saat mendaftar merusak Liontin Giok Kakak Man? Jika mereka terus bertarung seperti ini, seseorang mungkin terbunuh. Sangat seru. Ini memang mendebarkan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Menarik apanya? Liontin Giok sialan apa? Kurasa dia hanya anjing gila. Apa kau gila? Buka matamu yang sialan itu dan lihat baik-baik. Liontin Giok ini adalah pusaka leluhur saudara perempuan Kakak Man. Kakak Man sejak kecil, dia terpisah dari keluarganya. Dan dia mengandalkan Liontin Giok ini untuk menemukan keluarganya.
Sekarang bagus sekali. Dipecahkan oleh Xiang Tianbian ini. Jika itu kamu, tidakkah kamu akan gila? Itu kakak tertua. Jadi kakak Man. Kakak tertua kita Xiang Chaonan. Sudah 18 tahun. Keluarga kita. Akhirnya bisa bersatu kembali. Kakak kau tidak perlu bertarung lagi. Benar-benar anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Aku harus katakan kamu sangat berbakat. Tapi kesabaranku sudah habis untuk terus bermain denganmu. Xiang Tianbian sekali lagi melancarkan serangan balik terhadap kakak Man. Jatuhan. Ini adalah jurus andalan Kak Man. Jika gerakan ini mengenai sasaran, Xiang Tianbian tidak akan mati, tetapi akan sulit menghindari menjadi cacat. Jiang Tianbian benar-benar nekat. Ini adalah konsekuensi dari membuat marah Ratu Petarung. Aku khawatir Jiang Tianbian ini harus menghabiskan sisa hidupnya di ranjang rumah sakit. Tidak. Sekaranglah saatnya. Permisi. Xiang Chaonan. Jangan. Wasit, Cepat hentikan. wasit. Hentikan. Kak. Seperti yang diharapkan, kakak Man memberikan satu lagi. Bantingan spektakuler. Benar-benar menghabisi pemula Xiang Tianbian. Kakak Man menang. Benar-benar layak menjadi ratu pertarungan yang diakui secara universal. Kakak. Kakak. Jangan bergerak. Kakak Man, kakak Man, kakak Man, kakak Man. Ini serius. Harus mengirimnya ke rumah sakit. Di punggungmu. Tunggu, kamu baru saja memanggilku apa? Xiang Chaonan. Kau akan menyesali. Apa yang kau lakukan hari ini? Bagaimana kamu tahu namaku? Enyahlah. Jangan menunggu orang-orang di dekat sini bilang, si lumpuh tua di toko barang rongsokan sudah pergi bersama dua orang muda. Si lumpuh tua anak muda. Ini adalah sarung tinju ayah. Bagaimana sarung tinju ayah dengan mereka? Tian Yingziki. Apakah itu kamu? Kak Man kembali ke Zhongzhou dan memenangkan pertandingan pertama. Apa pendapat Anda? Rumor mengatakan bahwa setelah babak penyisihan, grup Shengxi akan bekerja sama, klub dengan Shanlong, Tuan Shanlong peraih medali emas internasional, untuk menjadi agen Anda. Apakah itu benar? Kakak Man, tolong jawab oke. Tolong jawab pertanyaan ini secara langsung. Benar-benar kamu, Tian Yingziki, aku sudah mencarimu selama 18 tahun. Mengapa pertemuan kita seperti ini? Lihatlah fisik kecilmu. Mengapa kau menantangnya? Lihatlah kondisimu sekarang. Bukankah saya baik-baik saja? Baik-baik saja. Kau hampir lumpuh dari leher ke bawah. Apa kau tidak tahu? Jika saya lumpuh, bukankah kamu harus merawat saya? Teknik bertarung telah hilang 18 tahun yang lalu. Biarkan saya keluar. Maaf Tian Ying, aku telah melakukan banyak hal-hal yang merugikanmu. Apakah kamu masih akan mengakui aku sebagai... Aku akan keluar sebentar. The film was Xiang translated Chaonan. and narrated Kau by menyakitinya seperti Media. ini. Dan kau masih berani muncul. Aku minta maaf. Berhenti meneteskan air mata buaya di sini. Keluar. Keluar dari sini sekarang juga. Dia belum pulih. Aku tidak akan pergi kemanapun. Xiang Chaonan. Apakah kau lupa bagaimana ayah kehilangan nyawanya saat itu? Aku belum lupa. Lalu mengapa kau masih membantu grup Shengxi dengan mengatur pertandingan? Aku. Sekretaris Qin. Mengapa kamu di sini? Surat pemberitahuan yang dikirim oleh Sekretaris Qin. Benar. Saya dipukuli sampai keadaan seperti ini. Dan saya masih bisa masuk ke babak berikutnya. Menurut sistem poin, kau memang masuk ke babak berikutnya. Namun lawanmu di babak berikutnya adalah Qiao Jiao. Qiao Jiao. Meskipun dia berspesialisasi dalam judo, dia juga seorang pemula. Dia tidak perlu ditakuti. Kak Man dipukuli seperti ini olehmu. Itu karena kemampuan saya kurang. Tetapi kamu tidak perlu datang temui aku setiap hari. Lagi pula sepertinya kita tidak sedekat itu kan? Aku adalah kakakmu.
Merawatmu, bukankah itu yang harus kulakukan? Aku adalah Xiang Chaonan. Sang Chaonan, nenek menyuruh kita untuk mencari kakak perempuan itu. Ya, Minggir-minggir. Hei, kita adalah keluarga. Kalau begitu, saat aku turun untuk bertanding, bukankah seharusnya kau membantuku? Bantuan. Bagus sekali, bagus sekali. Dengan bantuan Kak Man, sekarang kita sama sekali tidak perlu khawatir lagi. Dia tidak mengenaliku. setelah dia terluka 18 tahun yang lalu, dia tidak bisa mengingat apapun. Namun, kau lebih baik berdoa agar dia tidak pernah ingat. Kalau tidak, jika dia tahu bahwa kau sekarang bekerja sama dengan pembunuh ayahnya, menurutmu, apakah dia masih akan mengakui kau sebagai kakaknya? Apa yang kalian berdua bicarakan? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ada yang aneh dengan kalian berdua. Kalian menyembunyikan sesuatu dariku. Lupakan saja. Menangkan semifinal berikutnya dulu baru kita bicara. Pakailah. Tidak memakai ini setiap hari. Baik kekuatan maupun kecepatan, sangat terganggu. Bagaimana aku bisa melawanmu? Kau bicara seolah kau bisa mengalahkannya, bahkan tanpa memakainya. Guru lihat dia terus menggangguku. Lepaskan dan coba. Kak, aku di sini. Kak, kau tidak mengalah padaku kan? Mengapa aku merasa gerakanmu melambat? Bukan karena dia melambat, tetapi karena Anda menjadi lebih cepat. Waktunya makan malam, Kak. Biar ku beritahu, babi rebus ini. Adik kecil aku menjadi lebih cepat, aku menjadi lebih cepat. Meskipun aku tidak tahu apa yang membuatmu begitu bahagia, aku sungguh tidak bisa berempati denganmu, karena kata cepat bagiku jelas bukan pujian. Aku tidak peduli. Itu menyakitkan. Kak, bagaimana dengan tingkat keahlianku saat ini? Melawan Qiao Jiao itu di semifinal. Apakah itu cukup? Apakah itu cukup? Kamu akan tahu besok di semifinal. Eyo. Kemenangan. 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 Semifinal besok. Bagaimana persiapan berjalan? Ketua Sheng, apakah Anda yakin Qiao Jiao bisa memaksa keluar teknik pertarungan dari Zhang Tianyin? Dulu entah itu tinju besi atau Shang Xilin. Mereka berdua adalah petarung yang menghadapi lawan judo yang dipaksa menggunakan teknik bertarung. Jika Zhang Tianyin benar-benar mewarisi teknik bertarung itu, maka Qiao Jiao adalah pilihan terbaikku. Tapi Qiao Jiao hanyalah pendatang baru untuk menghadapi Xiang Tianbian yang sekarang. Dia sudah cukup. Kan. Selamat datang semuanya di semifinal pertarungan sabuk emas Grup Shengshi. Hari ini, saling berhadapan Qiao Jiao dan Xiang Tianbian. Zhang Tianbian. Itulah orangnya yang dihajar oleh Kakak Man di pertandingan terakhir. Si pemula dengan tingkat keterampilan sampahnya. Bagaimana dia bisa maju ke semifinal? Zhang Tianbian, jika kamu memohon belas kasihan padaku sekarang, aku mungkin mempertimbangkan membiarkanmu kalah tanpa terlalu memalukan. Kau seharusnya khawatir tentang dirimu sendiri. Qiao Jiao yang berasal dari judo tampaknya sedang mencari celah. Kesempatan. Gaya kecilmu itu di Xiongxiu kami sudah lama tidak memiliki peluang. Jetty, apakah ini semua yang kamu bisa lakukan? Apa yang baru saja terjadi? Baru 10 detik pertandingan berjalan, petarung pemula Xiang Tianbian justru secara langsung mengalahkan Qiao Jiao, Master Judo. Mari kita ucapkan selamat kepada Xiang Tianbian. Pertandingan Zhang Tianbian benar-benar menjadi semakin dinantikan.
Bagaimana itu mungkin? Hanya butuh waktu 1 bulan untuk menyelesaikan pembalikan yang The mengerikan film seperti was itu. translated Zhou Xiu mengalahkan and Dong Ying narrated sepenuhnya. by MBL. Kemenangan KO ini akan selamanya tercatat dalam sejarah pertarungan. Asam hyaluronat yang baru saja aku suntikan ini. Sekarang semuanya hancur. Tidak berguna. Kekalahan Qiao Jiao ditambah dengan Xiang Tianbian. Kecepatan kemajuan yang begitu menakutkan. Keinginan untuk mendapatkan teknik seni bela diri kemungkinan akan lebih sulit lagi. Apa yang perlu ditakutkan? Kakak Man masih ada di tanganku. Kenapa kamu masih berdiri terpana di sana? Cepat kirim seseorang untuk membawanya kembali kepadaku. Baiklah. Kak, aku menang. Aku memenangkan semifinal. Seperti yang diharapkan. Kue sudah disiapkan. Sampai jumpa di rumah. Sedang dalam pembangunan, harap berhati-hati. Karena terlalu lama berada di zona nyaman keluarga Xiang, Kakak Mans, apakah kamu lupa bahwa kamu masih berutang? Utang kepada grup Shangxi? Aku akan membayar apa yang kutang padamu. Tapi aku tak ikut lagi pertandingan diatur. Mudah diucapkan. 1 miliar. Apakah kamu pikir itu 3 atau 5.000? Aku sarankan kamu masuk ke mobil. Dan secara pribadi pergi ke grup Shangxi untuk berbicara dengan Ketua Sheng. Bagaimana jika aku bilang tidak? Serang. Rasanya enak, tapi untukmu, aku khawatir tidak akan ada kesempatan untuk makan bersama mereka lagi. Hentikan. Kau datang di saat yang tepat. Kak. Kak. Tidak ada satupun yang tertinggal. Bawa mereka semua kembali padaku. Ya. Kembali dan sampaikan pesan kepada si Seng itu. Jika dia berani menyakiti selai rambut pun di kepala kakakku, aku akan membuatnya membayar 100 kali lipat. Pergi. Kak, Aku akan mengambil nyawamu. Tian Ying. Tidak berguna, kalian semua tidak berguna. Kalian bahkan tidak bisa mengatasi 2 wanita. Apa gunanya kalian? Kak Man, kami sudah bersiap sejak lama. Xiang Tianbian itu sekarang. Keterampilannya sungguh luar biasa. Teknik seni bela diri. Itu pasti teknik seni bela diri. Tapi Ketua Sheng, ketiga saudara kandung itu terlalu sulit untuk dihadapi. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Untuk memukul ular kamu harus memukul titik vitalnya. Bukankah Zhang Chaonan paling peduli pada adik-adiknya? Mengerti? Juga laporkan keterlibatan Zhang Chaonan dalam pertandingan yang diatur. Karena dia tidak mau bekerja untukku, maka hancurkan dia sepenuhnya. Ya. Bajingan. Bajingan. Dokter. Cepat. Kau juga harus kembali dan beristirahat. Kau belum memejamkan mata sepanjang malam. Aku tidak lelah. Aku akan pergi membeli sarapan. Tian Ying sudah bangun. Bagaimana jika dia lapar? Halo. Ziki, sesuatu telah terjadi. Cepat periksa berita. Menurut berita eksklusif, Ratu Pertarungan Kakak Man dicurigai melakukan pengaturan pertandingan. Saat ini aliansi kompetisi telah dilakukan penyelidikan. Untuk siapa dia mengatur pertandingan? Gum Shengxi. Siapa lagi? Siapa lagi memangnya? Kakak. Kau sudah bangun. Itu bagus. Cepat. Makan sesuatu yang hangat. Group Shengxi memberimu keuntungan apa? Kamu The tahu film was semuanya sekarang. translated Ini, and aku akan narrated menjelaskannya by padamu Media. perlahan. Apakah kau lupa? Bagaimana ayah kita dibunuh oleh mereka? Kak, kau ingat semuanya. Peristiwa 18 tahun yang lalu. Kamu ingat semuanya? Ya. Aku tidak hanya ingat. Aku juga melihat dengan jelas. Kau penjahat cari uang kotor. Bahkan kebencian atas pembunuhan ayah kita. Tidak peduli. Tian Ying. Keluar. Mengapa kau tidak kembali dulu? Biarkan dia tenang.
Hentikan. Kembalikan Liontin. Mulai sekarang, kau tidak ada hubungannya denganku. Itu diberikan kepadaku. GT itu milikku. Kau tidak pantas mendapatkannya. Ya, aku tidak pantas mendapatkannya. Itu sebabnya selama 18 tahun, meskipun kalian semua masih hidup, tidak ada satu orang pun yang datang mencariku. Keluarga Xiang apa? Keluarga apa? Liontin Giok sialan apa? Aku tidak peduli. Kak, sebenarnya dia juga. Ucapkan satu kalimat lagi. Kau dan dia keluar. Xiang Tianbian ada di rumah sakit ini. Apapun yang terjadi, bawa dia kembali padaku. Grup Xiangxi, kamu benar-benar kehadiran yang menghantui. Kemalangan seharusnya tidak menimpa anggota keluarga. Kau sudah melewati batas. Kembalilah dan katakan pada Xing Wei, jika ada apa-apa hadapi aku. Jika kau berani menyentuh kedua adikku lagi, aku jamin aku akan membuat grup Sensi keluar dari Xiongzhou. Zhang Zhaonan. Aku menasihatimu untuk dengan jujur dan patuh menyerahkan teknik seni bela diri. Aku akan memulihkan kedamaian bagi keluarga Xiangmu. Setelah ayahku dibunuh olehmu, teknik seni bela diri sudah lama hilang. Aku benci jika tidak ada teknik seni bela diri. Xiang Tianbian, bagaimana mungkin dia bisa dalam waktu sesingkat itu meningkat begitu pesat? Jika kamu tidak menyerahkan teknik seni bela diri hari ini, nasibmu akan sama dengan nasib ayahmu. Entah tinggalkan teknik seni bela diri atau tinggalkan nyawamu. Aku tidak tahu teknik seni bela diri. Kamu ingin bermain keras denganku. Aku lihat kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati seseorang. Congkel mulutnya. Ya. Jika kau tahu mana yang baik untukmu, patuhlah. Kau akan lebih sedikit menderita. Idiot. Jika aku tahu teknik seni bela diri selama bertahun-tahun untuk dibina oleh grup Xiangxi, apakah aku akan membutuhkanmu? Berbicara keras. Tunggu, karena teknik seni bela diri tidak ada padamu. Aku tidak perlu mempersulitmu. Namun, aku perlu meminjam reputasimu untuk memberikan kepada grup Xiangxi sapi perah baru. Apa yang akan kamu lakukan? Untuk pertandingan semifinalmu berikutnya, aku sudah punya kandidat. Kamu hanya punya satu hasil, yaitu kalah. Benar, kalian bahkan bisa menyebut diri kalian teman. Kakak Man, lama tidak bertemu. Yang, kau ingin permalukan aku dengan lawan yang kukalahkan. Jangan harap. Kalian bertiga bersaudara. Apakah kalian benar-benar menganggapku makan kertas? Aku memberitahumu sekarang. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, adik laki-laki dan perempuanmu, aku punya banyak cara untuk membuat mereka menghilang dari dunia ini. Anda tidak akan berani. Apa yang tidak berani kulakukan? Jika kamu tidak percaya padaku, silakan coba aku. Xiang Wei, apakah Anda pikir kami masih ketiga anak yang bisa Anda manipulasi saat itu? Benar. Sayapmu sudah mengeras sekarang. Mengesankan. Tapi hanya bertambah tua. Apa gunanya itu? Kamu terkenal buruk. Xiang Tianbian adalah sasaran kritik publik, dan Xiang Ziki itu yang mengikutimu sepanjang hari hanyalah orang yang tidak berguna. Belum lagi menghadapi beberapa dari kalian, itu semudah menghancurkan beberapa semut. Sesederhana itu, bahkan melihat ke seluruh Xiongzhou. Kecuali agen medali emas internasional, Tuan Shanlong. Siapa yang berani menantang Ketua Sheng? Selain itu baru-baru ini, Anning Ketua Shanlong Club telah muncul di Xuanzhou. Akankah Tuan Shan melakukan langkah besar di Xuanzhou? Itu menarik perhatian. Bawahan Moening menyapa Tuan Zhan. Zhan, Tuan Shan. Karena grup Sensi, demi mendapatkan teknik seni bela diri, telah menargetkan kami tiga bersaudara lagi. Maka bagiku untuk tetap anonim, tidak lagi memiliki arti. Kalau begitu, apakah maksudmu? Kak, maksudku adalah, pertandingan ini harus diperjuangkan. Tapi di luar kandang oktagon, kita juga harus menyerang lebih dulu. Masalah Ketua Tuan Shanlong, kasihanilah. Aku hanya punya 2 pertanyaan untukmu. Kau sebaiknya menjawabku dengan jujur. Tentu saja, tentu saja. Pertama, 18 tahun yang lalu, semua yang kau tahu, katakan padaku dengan jelas detail demi detail. Mungkin aku masih bisa mengampuni hidupmu yang menyedihkan. 18 tahun yang lalu, dia menyukai teknik bertarung ayahmu. Jadi dia mengirim orang untuk menghubunginya. Ingin kerjasama dengannya cari uang ilegal. Dia bahkan mentransfer 800.000 ke kartu ayahmu. Tapi ayahmu tidak mengikuti instruksi Sheng Wei dan sengaja kalah dalam pertandingan, menyebabkan grup Shengxi
Kerugian besar. Sheng Wei, lalu atur aku datang balas dendam padanya. Jika kau berani membohongiku, aku akan mencabut lidahmu. Aku tidak berani. Setiap kata yang kukatakan adalah benar. Aku juga hanya mengikuti perintah. Kedua, Xiang Chaonan sengaja kalah dalam pertandingan. Apakah itu benar? Itu benar. Saat itu ayahmu menyebabkan Sheng Wei kehilangan lebih dari 10 juta. Kerjasama dengan Shang Xi atur kekalahan. Hanyalah membayar utang ayahmu. Melunasi utang apa? Ayahku sama sekali tidak mungkin mengambil uang dari grup Shang-Chi. Itu benar. Justru karena hal ini, selama bertahun-tahun, grup Shang Xi belum datang mencari masalah denganmu. Si bodoh ini. Benar. Pertandingan ulangnya. Apakah hari ini? Tuan Zan. Pertandingan ulang Kakak Man mengalami inside. Siapa sangka, mantan ratu pertarungan akan menanganinya hari ini. Dikalahkan oleh lawan yang dulunya bawahan, singa betina ring. Ronde ini, aku akan membuat semua kerugian, mendapatkan kembali semuanya. Grup Shang-Chi, Jiang Chaonan, aku menunggumu untuk memohon belas kasihan padaku di kandang Octagon. Kakak Man benar-benar dikalahkan oleh lawan yang dulunya bawahan, dipukuli sampai dia tidak bisa melawan sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Tampaknya berita tentang dia mengatur kekalahan pertandingan. Bukanlah rumor tak berdasar. Memalukan olahraga. Keluar dari kandang Octagon. Pertandingan yang diatur ini pasti pertandingan yang diatur. Pengembalian dana. Keluar dari kandang Octagon. Keluar dari kandang Octagon. Keluar dari kandang oktagon. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia hanya bertahan dan tidak menyerang? Selama kamu setuju untuk kalah dari Yang, semuanya bisa dinegosiasikan. Reputasimu akan digunakan untuk membangun sapi perah baru milik grup Shang-Chi. Saya bisa membantu Anda mengalah dalam pertandingan. Tapi ini yang terakhir. Setelah ini berakhir, Anda tidak boleh mengganggu keluarga Zhang lagi. Bersiaplah serang. Tian Ying Ziki, saya mengecewakan kalian kali ini. Berhenti bicara omong kosong dan bangun. Pengembalian dana. Pengembalian dana. Kakak Man melawan singa betina Yang. Itu adalah kemenangan yang pasti. Bagaimana dia bisa dipukuli begitu parah? Pertandingan yang diatur. Ini pasti pertandingan yang diatur. Kakak Man keluar dari kandang oktagon. Memalukan olahraga. Keluar dari kandang Octagon. Keluar dari kandang oktagon. Keluar dari kandang Octagon. Keluar dari kandang oktagon. Keluar dari kandang Octagon. Keluar dari kandang oktagon. Sang Chaonan, Jiang Chaonan. bangun. Maafkan saya, tapi hanya dengan kalah. Saya bisa menjamin keselamatan kalian. Sang Chaonan, kau bodoh. Bagaimana kau bisa percaya? Uang haram grup Shang-Chi. Dulu ayah lebih memilih mati daripada menjual pertandingan. Apa yang kau lakukan sekarang adalah mempermalukannya. Kita bisa melihat bahwa Yang singa betina tinju belum menunjukkan gerakan baru apapun. Tapi entah mengapa Kakak Man tampaknya benar-benar kehilangan semangat bertarung. Jika ini terus berlanjut, wasit akan memutuskan Lioness sebagai pemenang. Kakak Man tidak akan pernah bisa pulih. Xiang Chaonan, aku tahu. Sheng Wei pasti telah menggunakan semacam trik lagi. Tapi Xiang Chaonan, aku memberitahumu. Jika kau berani kalah, aku tidak akan pernah mengakui kau sebagai saudariku lagi. Sang Chaonan, bangun. Kalau tidak aku akan membawa Nenek dan Ziki dan pergi selamanya. Sehingga kamu tidak akan pernah bisa menemukan kami lagi. Saya telah mencari Anda selama 18 tahun. Saya tidak akan pernah mengizinkan Anda meninggalkan saya lagi. Kakak Man melawan. Kakak Man yang dulu telah kembali. Inilah ratu pertarungan. KOTN yang sebenarnya. Dia menang. Dia menang. Para atlet, lawan yang akan kalian hadapi, menurut perkiraanku, grup Shang-Chi pasti akan menggunakan cara untuk mengatur agar semuanya menjadi kontestan dari grup Shang-Chi. Kalau begitu semifinal, bukankah itu hanya akan menjadi klub Sanlong melawan grup Shang-Chi? Tapi aku sudah mengeluarkan kata-kata keras. Oleh karena itu, saudari-saudariku tersayang, tolong benar-benar
Jangan biarkan aku kehilangan muka. Anda tidak menyalahkan saya lagi. Menyalahkanmu untuk apa? Menyalahkanmu karena bodoh. Kau benar-benar percaya ayah akan menerima suap dan sengaja kalah dalam pertandingan. Atau menyalahkanmu karena tolol. Lebih dari 10 tahun yang lalu, kau benar-benar menanggung utang itu sendiri. Dan bekerja sampai mati demi grup Sengsi. Berhenti menyindir. Para kontestan klub Sanlong saya sangat berharga. Jika tidak ada yang mengajukan tawaran, mereka tidak akan mudah bertanding. Kalian berdua harus beristirahat dengan baik. 3 hari kemudian, klub Sanlongku akan mengadakan penandatanganan konferensi pers untuk kalian. Pada saat itu, aku akan secara resmi mengumumkan hubungan kita kepada media. Ada baiknya beristirahat di bawah naungan pohon besar. Dengan cara ini, reputasi publik kakak pasti akan terbalik. Kau berjanji, kita akan bersantai sebelum semifinal. Jadi hanya kalian berdua yang bersantai. Jika kita akhirnya memenangkan sabuk emas, bukankah itu sudah cukup? Apakah kau terlalu cepat berpuas diri? Kamu baru saja memenangkan 2 pertandingan, dan sekarang kamu berpikir untuk mendapatkan sabuk emas. Lawanmu di pertandingan berikutnya adalah Luo Sisi. Dia sangat kuat. Dengan kemampuanmu saat ini, akan sulit untuk mengalahkannya. Tian Ying bahkan belum berulang tahun. Anggap saja ini perayaan yang terlambat untuknya. Aku lupa tentang itu. Bagus sekali Xiang Siki. Kamu berani melupakan ulang tahunku. Aku tidak peduli, aku mau hadiah. Beli itu, beli itu. Kue ulang tahunnya juga hancur. Beli itu juga. Tentu saja kamu yang membelinya. Aku bahkan menandatangani kontrak perbudakan denganmu. Habiskan uang sekarang. Tuan Zan kami. Sungguh suatu kebetulan. Bukankah ini si pengatur pertandingan? Kakak Man. Tuan Zan. Tolong jangan biarkan dia menipumu. Luo Sisi, mengapa kamu kembali ke Songzhou juga? Wah, lama tidak bertemu. Apakah kamu merindukanku? Dia adalah Luo Sisi. Anda melawannya di semifinal. Nona Luo, kita sepertinya tidak terlalu akrab satu sama lain. Tuan Xian sedang bertemu dengan seorang teman lama. Kami tidak akan mengganggu Anda. Ayo pergi. Jangan terburu-buru untuk pergi. Aku dengar kamu dijual murah oleh grup Xiangxi seharga 1 yuan. Ada apa? Melihat kamu tidak bisa bertahan lagi di dunia pertarungan, kamu dengan cepat mengandalkan penampilanmu untuk merayu Tuan Zan. Benarkah begitu? Dasar rubah betina. Saya merayunya. Rubah betina. Bukankah itu biasanya pujian untuk wanita cantik? Seseorang seperti kami yang berlatih bertarung juga bisa disebut rubah betina. Proses berpikir Anda. Kalian berdua berhenti bersikap sembrono denganku di sini. Kakak Man, aku memberitahumu. Tuan Zan adalah seorang manajer medali emas yang terkenal secara internasional. Dalam 3 hari dia akan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan atlet yang dikontrak di Zhongzhou. Dan kamu tidak lebih dari seonggok sampah yang dibenci oleh semua orang di dunia pertarungan. Itu saja jika kamu tahu apa yang terbaik untukmu. Menjauhlah dari Tuan Zan. Kesabaranku juga terbatas. Jika kamu tahu yang terbaik untukmu, menjauhlah dari kami. Berhenti membuang kata-kata untuknya. Dia datang untuk Anda, dia masalah Anda sekarang. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Yang Tianbian, aku akan membuatmu membayar di semifinal. Nona Luo, saya sarankan Anda berhenti selagi Anda unggul. Aku dengar Tuan Zan akan mengadakan acara penandatanganan dalam 3 hari, mengumumkan atlet yang dikontrak klub Sanlong di Zhongzhou. Apakah itu benar? Kak, Tuan Zan, kedua rubah betina itu tidak tahu malu. Mengapa 2 bajingan ini muncul juga? Hanya penandatanganan untuk kita berdua. Mengapa membuat keributan besar seperti ini? Berlebihan. Luo Sisi, mengapa Anda ada di mana-mana? Hari ini adalah pesta koktail klub Sanlong, milik Tuan Zan. Semua yang hadir adalah orang kaya atau bangsawan. Tidakkah kau menimbang bagaimana statusmu? Kau datang ke sini tanpa malu untuk menumpang makan dan minum. Apa kau benar-benar berpikir pantas berada di sini? Tepat sekali. Bukankah ini si pengatur pertandingan? Kakak Man yang juga menipu uang. Mengapa dia datang juga? Sungguh sial. Benar sekali. Pengaturan pertandingan sudah terungkap. Beraninya dia menunjukkan wajahnya di sini. Dia punya nyali. Tuan Sanlong, petarung yang akan direkrut. Bagaimana kamu bisa yakin itu bukan kami? Kau terlalu mendahului diri sendiri sampai benar-benar bermimpi menandatangani kontrak dengan klub The Sanlong. film was translated Para petarung and yang dikontrak klub narrated by Zanlong, M Media. semuanya adalah tokoh terkenal secara internasional. Mereka hanya delusi. Tepat sekali. Yang satu terkenal buruk. Dijual murah oleh grup Xiangxi seharga 1 yuan. Yang lain hanya sangat beruntung. Sampah yang nyaris lolos ke semifinal.
benar-benar bermimpi pada Tuan Zan. Itu lucu sekali. Apa kau dengar itu? Sekarang cepatlah dananya. Luo Sisi, saya menghormati bahwa Anda dan saya adalah rekan kerja. Jadi saya menjaga kehormatan Anda. Jangan memaksakan diri. Apa kalian semua dengar itu? Seorang pengatur pertandingan seperti dia berani menyebut dirinya rekan kerjaku. Memiliki aib sepertimu di dunia pertarungan hanyalah rasa malu bagi industri ini. Selain itu, aku seorang petarung master Muay Thai. Aku berperingkat internasional. Apa aku butuh kau untuk memberiku muka? Kau pikir kau ini siapa? Yang Tianbian, kau berani memukulku. Itu tepatnya yang sedang aku pukul. Kamu punya wajah manusia. Mengapa kamu menggonggong saat membuka mulut? Hari ini, hari penandatanganan besar adalah Klub Sanlong milik Tuan Zan. 2 kakak perempuan Tuan Zan juga akan hadir. Berani kau membuat masalah di sini? Kurasa kau sudah bosan hidup. Hari besar Tuan Zan, apa hubungannya dengan Anda? Terlebih lagi, apakah Anda bahkan dekat dengan Tuan Zan? Benar sekali, Luo Sisi ini hanya memiliki beberapa interaksi dengan Tuan Zan di luar negeri. Dia berbicara seolah-olah dia adalah istri bos klub Sanlong. Dia hanya menipu dirinya sendiri. Kudengar Tuan Zan akan mengontrak Luo Sisi di acara penandatanganan ini. Membelanya sekarang berarti menggantungkan diri pada Tuan Zan. Uang untuk suntikan kecantikanku nanti akan ditanggung, bukan? Siapa bilang dia dan Tuan Zan tidak punya hubungan? Kalian berdua mungkin belum tahu. Tuan Zan mengadakan perjamuan penandatanganan ini justru untuk klub Sanlong. Atlet yang dikontrak di Zhongzhou. Sejujurnya, Sanlong merekrut kami. Aku khawatir semua orang di sini belum tahu. Jiang Tianbian ini, sebelum dia berpartisipasi dalam pertarungan, dia hanyalah seorang buruh umum untuk mendapatkan sedikit lebih banyak uang kerja serabutan. Dia tidak ragu mengorbankan tubuhnya dan naik ke ranjang Tuan Wu. Kamu menyebarkan kebohongan jahat. Apa Tuan Wu mencampakkanmu? Sekarang, dan lagi demi menandatangani kontrak dengan klub Sanlong. Aku bertanya-tanya, apakah kau sudah naik ke ranjang Tuan Zan? Wu Yong adalah bajingan tercela. Di Xiangshu, tidak ada yang mau diam meski dibuang. Hanya wanita dongin sepertimu yang akan mengambil seorang pria dari tumpukan sampah di Xiangshu kami. Apa yang kau katakan? Aku bilang, di Xiangshu, kamu sebaiknya bersikap baik. Kalau tidak, jika aku bertemu denganmu lagi di Oktagon, itu tidak akan sesederhana kau. Benar, saya ingat pertandingan terakhir. Itu adalah Xiang Tianbian. Siapa yang Mang Tao Kiao Jiao? Dia adalah orang yang Mengko Kiao Jiap. Dan orang Doning. Kalah dalam pertandingan di Zhongzhou kita. Dan masih berani bersikap sombong. Menang dan kalah adalah hal biasa di Oktagon. Mengalahkan Kiao Jiao hanyalah keberuntungan. Apa kamu cemburu? Keberuntunganku ini, kamu menginginkannya, tetapi kamu tidak bisa memilikinya. Jiang Tianbian. Pertandingan semifinal berikutnya, aku ingin memberitahumu bahwa keberuntungan di hadapan kekuatan mutlak sama sekali tidak layak disebut. Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak punya kekuatan? Apakah kalian semua mendengarnya? Kekuatan hanya dengan kemampuan amatirmu melawan aku. Aku akan membuatmu merangkak keluar dari kandang Oktagon. Nona Luo, dialah orang yang dipilih Tuan Zan. Kalian berdua, orang bodoh buta, berani menyinggung perasaannya di sini. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Nona Luo. Dia jelas yang memprovokasi lebih dulu. Orang yang seharusnya berlutut dan meminta maaf adalah dia, menyuruhku berlutut dan minta maaf. Kau pasti punya keberanian yang luar biasa. Jangan berpikir bahwa hanya karena Tuan Zan bersedia memberimu sedikit uang saku, dan kau benar-benar berpikir kau adalah orang penting. Tuan Zan telah mengelola klub Sanlong selama bertahun-tahun. Wanita yang melemparkan diri padanya tidak terhitung jumlahnya. Jika kalian ingin menempel pada yang berkuasa, kalian harus melihat diri kalian sendiri dulu dan lihat seperti apa penampilan kalian. Tepat sekali, kalian berdua, meskipun kalian punya sedikit penampilan, tetapi hanya seseorang yang benar-benar kuat. Seperti Nona Luo yang layak untuk Tuan Zan. Kalian berdua, di depan mereka berdua, hanya pantas berlutut. Tangkap kedua pelacur kecil itu, dan tahan mereka untukku. Ingin mereka bersujud dan mengakui kesalahan.
Marah sekarang. Terakhir kali Kiao Jiao berkata, kami adalah wanita penggoda. Bukankah Anda cukup senang tentang itu? Zhang Ziki si binatang kecil itu. Dia benar-benar menyembunyikan dariku bahwa dia punya begitu banyak wanita. Ada apa? Apakah Anda cemburu? Alasan apa yang aku miliki untuk cemburu? Mari kita urus mereka dulu. Mengapa kalian berdiri di sana serang? Aku ingin lihat siapa yang berani. Selamat datang Tuan Zan. Selamat datang Tuan Shan. Tuan Zan, Anda akhirnya tiba. Kedua wanita vulgar ini benar-benar berani mengatakan bahwa hari ini klub Sanlong menandatangani kontrak dengan mereka. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Apakah kamu baik-baik saja? Benar, klub Sanlong sedang melakukan penandatanganan hari ini. Dua petarung Xiong Shou, yaitu Kak Man dan Xiang Tianbian. Bagaimana itu mungkin? Tuan Shan kembali ke Shonshou, dan untuk petarung kontrak pertamanya, dia justru memilih dua orang rendahan yang tidak dikenal. Tidakkah kau dengar Kiao Jiao berkata, mereka sudah lama berhubungan dengan Tuan Zan. Mungkin kemampuan mereka di kandang oktagon tidak terlalu bagus, tetapi kemampuan mereka di ranjang luar biasa. Tuan Zan, penandatanganan petarung untuk pertempuran sabuk emas. Anda sama sekali tidak boleh tertipu oleh kedua jalang kecil ini. Kurang ajar. Berani berbicara tentang dua saudari. Tuan Zan, aku lihat kau ingin mati. Kakak, Mungkinkah saudari Man dan Zhang Tianbian adalah dua saudari Tuan Zan yang dirumorkan? Idiot ini menyinggung dua saudari Tuan Zan. Di masa depan kemungkinan akan sulit untuk bertahan di lingkaran pertarungan. Aku berbeda. Orang yang menjatuhkanku adalah saudari Tuan Zan. Itu tidak terlalu memalukan. Tidak mungkin. Seorang bejat yang menjual pertandingan. Sampah kelas rendah. Bagaimana mungkin dia saudari Tuan Zan? Berani berbicara tidak sopan kepadaku lagi. Hati-hati atau aku akan mematahkan kakimu. Bukankah kamu bilang bahwa kamulah yang akan direkrut Tuan Shan? Bukankah kamu bilang bahwa hanya kamu yang layak berdiri di sisinya? Bukankah kamu juga menyuruh kami berlutut dan meminta maaf? Orang bodoh buta. The film was Tuan Zan. translated and narrated by M. Saya Media. buta. Jika saya tahu, kedua wanita ini adalah saudari Anda. Bahkan jika saya meminjam 100 kali lipat keberanian, saya tidak akan berani memprovokasi mereka. Tuan Zan, apa yang saya lakukan hari ini salah. Saya minta maaf. Cukup. Hari ini hanyalah memberikan kalian berdua pelajaran kecil. Jika di masa depan Anda berani tidak menghormati mereka lagi, itu berarti Anda menentang klub Sanlong saya. Saya datang ke acara penandatanganan ini hari ini, khusus untuk mengumumkan dua hal. Pertama, Kak Man sengaja kalah dalam pertandingan, diatur oleh bekas perusahaan manajemennya, dia dipaksa melakukannya. Kedua, kedua wanita ini, karena mereka sudah menandatangani kontrak dengan klub Sanlong saya pasti akan melakukan segala daya upaya saya untuk mengirim mereka ke ring final pertarungan sabuk emas. Kakak Man, saya yakin dia bisa mencapai final. Tapi Xiang Tianbian ini, meskipun dia adalah saudari Tuan Shan, kekuatannya bagaimanapun, mungkin masih jauh tertinggal. Apakah saya memiliki kemampuan ini? Apakah Xiang Tianbian memiliki kemampuan ini? Setengah bulan kemudian, semifinal pertarungan sabuk emas, saya meminta semua orang untuk menunggu dan melihat. Pelatih Wang, ketua yang meminta kehadiranmu. Beritahu Xiang Wei, saya sibuk. Dulu sebagai murid Xiang Xilin, kau terlibat dalam urusannya, dan kakimu menjadi lumpuh. Sekarang keluarga Xiang bersatu kembali, berfoya-foya dalam kemewahan. Pelatih Wang tidakkah kau ingin melihat istrimu yang pergi bertahun-tahun lalu, dan putramu? Kamu tahu di mana mereka? Sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah,
Bisakah kau benar-benar tega? Membiarkan istri dan anakmu hidup dalam kesulitan seumur hidup. Apa yang kamu inginkan? 5 juta? Sebagai imbalan untuk semua data pelatihan Xiang Tianbian, semifinal. Dia harus kalah. Di mana guru? Guru berkata dia masih memiliki beberapa urusan di rumah yang belum diselesaikan. Mengapa panik? Bukankah aku di sini? Aku tidak tahu mengapa. Aku selalu merasa gelisah. Meremehkanku ya? Apakah kamu pikir gelar manajer medali emas saya diperoleh secara kebetulan? Kamu harus percaya padaku dan lebih percaya pada dirimu sendiri. Percaya padamu omong kosong. Masalah klub Sanlong, kamu sembunyikan dariku. Siapa tahu berapa banyak hal lain yang kamu sembunyikan dariku. Kak, jangan gugup. Meskipun Luo Sisi ini sangat kuat, tapi dengan kekuatanmu saat ini, menang melawannya tidak akan menjadi masalah. Mengerti? Juga, dan jangan percaya pada rumor luar. Setelah memenangkan pertandingan ini, saya punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu. Tidak mungkin. Apakah dia akan mengaku? Halo. Aku menunggumu. Sampai jumpa di final. Oke. Berjuanglah sekuat tenaga. Qiao Jio terakhir kali. Xiang Tianbian yang KO, mahir dalam judo. Agresivitasnya tidak terlalu kuat. Tapi Luo Sisi berbeda. Itu benar. Luo Sisi berasal dari latar belakang Muay Thai. Setiap pukulan mematikan. Kali ini, pendatang baru Xiang Tianbian mungkin tidak seberuntung itu. Belum tentu. Dengan bimbingan dari murid terbaik Xiang Xilin, dibantu oleh agen peraih medali emas, Xiang Tianbian, bisakah dia menciptakan kembali mitos oktagon dan memperpanjang citra kuda hitamnya? Kita tunggu dan lihat saja. Siap, bertarung. Rin pertarungan Zhongzhou masih benar-benar tidak ada orang yang tersisa. Sampai membiarkan seorang pemula mencapai semifinal. Jangan senang, kau hanya bisa sampai sejauh ini. Tunggu saja. Tidak mungkin. Kekuatannya sebenarnya jauh di atas perkiraan saya. Ini adalah milik semua data pelatihan Xiang Tianbian. Kekuatan dan titik vitalnya. Semuanya ada di sini. Seorang pemula idiot. Ketua Xiang, apakah Anda terlalu The meremehkan film saya? was translated and Saya menyarankan narrated by Anda, M Media. jangan meremehkan musuh. Sepertinya, saya mulai serius. Gerakannya terlalu cepat. Begitu cepatnya hingga seolah-olah dia sudah mengantisipasi setiap seranganku. Bagaimana ini bisa terjadi? Luo Sisi memang seorang petarung veteran. Setiap serangan milik Xiang Tianbian dapat diantisipasi dan dilawan dengan akurat. Itu tidak benar. Kecepatan reaksi semacam ini di dalam oktagon sama sekali tidak bisa dilatih. Kecuali Jika mereka tahu sejak awal, sudah tahu, dan kebiasaan bertahan. Serangan Tian Ying. Wang Kun. Guru. Yang Tianbian. Mari kita akhiri di sini. Kak, jangan panik. Tidak apa-apa. Mengapa? Mengapa guru? Mengkhianatiku? Wang Kun tidak masalah. Dan saya juga tidak. Siapa lawannya, bahkan kurang penting. Kamu hanya perlu mengingat satu hal. Kita harus mengambil kembali milik ayah, sabuk emas. Dan, kita harus membuat Zheng Wei di depan makam ayah, bersujud dan mengakui kejahatannya. Anda melakukan ini. Keharmonisan membawa kekayaan bukan? Mengapa Anda mendapatkan begitu banyak kemarahan?
Orang berjuang capai ketinggian lebih besar. Pelatih Wang di keluarga Shang, apa yang bisa dia dapatkan? Bersama saya, bisa beri dia platform lebih luas. Dan saya juga bisa memberinya martabat seorang pria. Mengapa Anda mengkhianati kami? Saya minta maaf. Saya bisa menjalani kehidupan yang sengsara tidak manusiawi, tetapi istri dan anak-anak saya tidak bisa. Anda akan menyesali ini. Menghadapi serangan sengit luas isi, Xiang Tianbian jelas tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kamu tidak makan lagi. Beri sedikit tenaga. Ayo beri sedikit tenaga. Keluarkan dia dari sini, ya. Tangkap kedua wanita tak tahu malu itu, dan tahan mereka untukku. Aku ingin mereka bersujud dan mengakui kesalahan mereka. Percayalah padaku, dan lebih percayalah pada dirimu sendiri. Aku menunggumu. Sampai jumpa di final. Kita harus membawa sabuk emas ayah kembali. Kita akan membuat Seng Wei di depan makam ayah, bersujud dan mengakui kejahatannya. Setelah bekerja keras begitu lama, untuk berhenti di sini begitu saja. Aku menolak menerima ini. Xiang Tianbian belum dikalahkan. Kita bisa melihat bahwa Xiang Tianbian terus-menerus bergerak maju mundur. Dia tampaknya ingin menggunakan jaring kandang untuk bangkit. Itu benar-benar mendebarkan. Xiang Tianbian berhasil melepaskan diri. Kau tidak mau tunduk. Kalau begitu mari kita lihat, apakah hidupmu lebih keras atau tinjuku lebih kuat. Tampaknya Luo Sisi tidak berniat memberikan Xiang Tianbian kesempatan untuk bernapas. Itu adalah pukulan Superman, jurus pamungkas Luo Sisi. Pertandingan semifinal yang mendebarkan ini akan segera berakhir di sini. Teknik bela diri. Xiang Tianbian pada saat yang paling kritis benar-benar menggunakan teknik bela diri yang hilang selama 18 tahun. Dia menang. Xiang Tianbian menang. Xiang Tianbian menang. Berhasil melaju ke final. Dengan teknik bela diri di sisinya, Xiang Tianbian niscaya akan menjadi unggulan teratas, The film juara was pertarungan sabuk translated emas. and Selamat Xiang narrated by Tianbian. M-Media. Selamat Xiang Tianbian. Menang. Teknik bela diri Anda tepat padanya. Kakak. Baiklah, saya akan menangani pekerjaan itu. Sementara kalian semua di rumah, menikmati kehidupan yang baik. Ini bukan tentang itu. Ini demi itu. Grup Xiangxi. Mereka benar-benar menghantui kita tanpa henti. Beraninya Anda mengikuti kami sampai ke rumah. Lepaskan cepat lepaskan. Caronan, lihat siapa yang datang. Paman kedua. Tidak buruk, tidak buruk. Orang tua ini bukan lagi tandingannya. The Saya film ingin was tahu apakah translated paman kedua and narrated menggunakan by terlalu banyak M-Media. tenaga. Sejak keluarga Shang mengalami insiden itu 18 tahun yang lalu, saya belum melihat kalian semua. Dalam sekejap mata, kalian semua sudah tumbuh besar. Paman kedua. Mengapa paman kembali? Bukankah kalian semua pindah ke luar negeri? Saya dengar kamu berhasil mencapai final, dan Xiaonan juga telah ditemukan. Kesempatan besar dengan kebahagiaan ganda seperti ini. Bagaimana mungkin saya tidak kembali? Tidak, itu kebahagiaan rangkap 3. Nenek baru saja menelpon, mengatakan dia akan kembali dalam beberapa hari. Keluarga kita akan bersatu kembali. Benarkah? Bagus, meskipun nenek sudah tua dan pensiun. Untungnya teknik bela diri keluarga Shang telah diwariskan. Keluarga Shang kita dapat dianggap memiliki penerus sekarang. Teknik bela diri. Apel. Saya menonton video pertandinganmu. Gerakan untuk mengalahkan Luo Sisi. Itu adalah teknik bela diri. Itu benar. 18 tahun yang lalu, ayah menggunakan gerakan ini untuk memenangkan pertandingan. Dulu nenek menyempurnakan seni bela diri tradisional Shuangshou dan mewariskan teknik bela diri kepada kakak laki-laki tertua saya. Bahkan saya hanya bisa melihat sekilas selama pertandingannya. Tapi aku tidak tahu teknik bela diri. Nenek tidak pernah mengajariku. Apa? Apel. Ini. Maksudmu Luo Sisi. Aku terpojok olehnya saat itu. Dan aku tidak tahu bagaimana aku berhasil melakukannya. Aku benar-benar tidak tahu teknik bela diri. Tianying masalah ini menyangkut teknik bela diri keluarga Shang. Ini bukan masalah sepele. Paman aku sungguh tidak tahu teknik bela diri. Nenek tidak pernah mengizinkan. Kami berdua berlatih bertarung. Apalagi mengajari kami. Aku bisa bersaksi tentang itu.
Banyak luka yang dia miliki sekarang diderita saat bertarung di ring. Bekas lukanya masih ada. Jika memang begitu biarlah. Benar, paman kedua. Kali ini kamu kembali dari luar negeri. Berapa lama kamu berencana untuk tinggal? Punya urusan diselesaikan di dalam negeri. Jadi saya tidak akan kembali untuk saat ini. Baiklah, aku akan naik sekarang. Apa kamu tidak akan makan sesuatu? Kalau begitu saya akan naik dan istirahat juga. Jadi semua makanan yang kubuat ini. Seluruh meja makanan ini tidak ada yang akan memakannya. Ada apa dengan mereka berdua? Aku tidak tahu tentang paman kedua. Tapi kakak sulung. Lihat saja ini dan kamu akan mengerti. Sun Lei, bukankah ini? Musuh bebuyutan kakak sulung. Selama kompetisi di luar negeri, grup Sengsi membayar mahal untuk merekrutnya. 1 minggu kemudian, kakak sulung akan melawannya. Sun Lei, setiap kali kakak sulung menghadapinya, dia tidak pernah menang. Bagaimana dia akan bertarung di pertandingan ulang? Pertandingan dimulai. Tiga tahun lalu, sehari setelah kakak sulung baru saja memenangkan sabuk emas, dia dikau oleh Sun Lei. Sejak saat itu, dia menderita trauma psikologis yang parah. Akibatnya di kandang oktagon, dia tidak pernah bisa mengalahkannya lagi. Jika dia bertemu dengannya di semifinal, bukankah peluang kakak sulung mencapai final akan tipis? Itu sebabnya dia begitu peduli dengan teknik seni bela diri. Jika nenek bisa memberikan bimbingan, mungkin masih ada kesempatan. Bukankah nenek akan segera kembali? Mengenai kakak sulung, bahkan tanpa teknik itu, aku akan membantunya. Kami bilang kami akan bertemu di final. Tidak ada yang bisa melanggar janji itu. Kak, apakah kamu masih ingat hari itu? Sebelum pertarungan melawan Luo Sisi, ketika aku bilang aku punya sesuatu untuk diceritakan padamu. Jangan percaya rumor di luar. Tunggu sampai kamu memenangkan pertandingan ini. Aku punya sesuatu yang penting untuk memberitahumu. Orang ini tidak mencoba untuk di sini mengabaikanku begitu saja, kan? Sebenarnya aku ingin memberitahumu. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tapi, masalah kakak sulung belum terselesaikan. Tidak pantas bagi kita untuk membahas ini sekarang. Tunggu sampai kakak sulung mencapai final. Baru kita bicara. Tidak apa yang tidak pantas. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa kepulangan paman kedua kali ini ada sesuatu yang terasa janggal. Kenapa kamu lari? Paman kedua tidak kembali lebih awal atau lebih lambat, tetapi tepat ketika Xiang Tianyin menggunakan teknik seni bela diri untuk mengalahkan Luo Sisi. Dia memilih momen kritis ini untuk kembali. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Halo Anming. Bantu aku menyelidiki sesuatu. Kakak sulung sedang bermasalah, Sun Lei, dengan masalah menghadapi. Jika pada saat ini, hambatan tak terucapkan antara Ziki dan aku, jika itu dipecahkan, bukankah itu akan menjadi lebih buruk? Memecahkan apa? Aku adalah saudara perempuannya. Sepertinya waktunya telah tiba untuk bertemu Sun Lei ini. Zhang Siki, aku sudah memberitahunya. Sekarang bukan waktu yang tepat itu, tidak pantas. Dia benar-benar keras kepala. Tidak, aku meneleponmu. Kenapa kamu berlarian tanpa tujuan? Tian Ying cepat masuk mobil. Nenek menelepon. Dia tiba lebih awal. The film was translated and narrated by M Media.
Nenek, pantas saja Nenek berada di pedesaan. Menolak untuk kembali. Sepertinya wanita tua itu hidup dengan cukup nyaman. Apakah Ziki sudah berhasil? Aku juga harus menikmati sedikit keberuntungan sekarang. Nenek, aku juga tidak buruk. Kompetisiku. Fakta bahwa kamu berhasil mencapai babak final. Nenek tahu segalanya. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Nenek, kakak perempuan sudah ditemukan. Nenek belum bertemu. Nenek, Cebonan, sejak ayahmu mengalami kecelakaan, aku membawa Tianying dan Ziki bersembunyi di mana-mana. Dan tidak punya kemampuan untuk menemukanmu kembali. Meninggalkanmu sendirian di luar. Untuk menanggung semua kesulitan. Nenek mengecewakanmu. Nenek, saya tidak menderita. Saya hanya merindukan kalian semua. Baiklah, baiklah, baiklah. Lihatlah kalian bertiga. Jika ada apa-apa mari. Pulang dan bicara oke. Baiklah, baiklah. Anggota keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Ayo pergi. Nenek. Nenek, tahu kamu akan datang. Kami sengaja pindah ke rumah yang lebih besar, agar kamu bisa hidup lebih nyaman. Bagus, bagus, bagus. Ibu, Kamu juga sudah kembali. selama bertahun-tahun, aku belum berada di sisimu untuk menjagamu. Putramu tidak berbakti. Ziki, bawa kedua kakak perempuanmu kembali dulu. Ada sesuatu yang perlu kubicarakan dengan paman keduamu sendirian. Oke. Anak durhaka, kenapa kamu tidak berlutut? Ibu, kita belum bertemu selama lebih dari 10 tahun. Apa yang kamu lakukan? 18 tahun yang lalu. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu pikir aku tidak tahu? Kakak selumbu, dan situasi ketiga anak ini sekarang. Itu semua disebabkan olehmu. Kamu berani kembali. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Itu adalah kakakku. Yang mengambil uang dari grup Senshi, dia yang mencari masalah sendiri. Bagaimana ibu bisa menyalahkannya padaku? Omong kosong, tidak ada yang mengenal seorang putra lebih baik daripada ibunya. Kakak sulungmu pada dasarnya jujur. Bagaimana mungkin dia menerima uang haram dari grup Senshi? Jika dia tidak mengambilnya, lalu mengapa grup Senshi? Bagaimana ibu bisa menemukannya? Ini semua berkat kamu. Ibu benar-benar menyalahkanku. Tahun itu, kamu menggunakan kartu identitas kakak sulungmu untuk membuka rekening di bank. Menggunakan nama kakak sulungmu dan menerima uang haram dari grup Shengxi. Ibu, bagaimana ibu tahu? Tahun itu, segera setelah sesuatu terjadi pada kakak sulungmu, kamu segera menarik seluruh saldo rekening dan bergegas ke luar negeri. Tapi kamu lupa, kartu ini masih tersimpan di rumah. Ibu, aku salah. Aku tahu aku salah. Aku mengecewakan kakakku. Ibu, tolong maafkan aku kali ini. Ya, Aku tidak peduli tentang kamu, atau mengapa kamu kembali. Kali ini, aku memberitahumu. Jika kamu berani merencanakan kejahatan terhadap ketiga anak itu, jangan salahkan aku, karena menabaikan hubungan ibu anak kita. aku tidak akan berani. Ibu, aku tidak akan berani. Letakkan kartu ini akan tetap bersamaku. Jika kamu berani menyakiti ketiga anak itu, jangan salahkan aku, karena mendahulukan keadilan daripada keluarga. Baiklah, aku pasti akan menjaga mereka dengan baik. Tahun itu, Gup Sengshi menindas keluarga Shang kita. Sekarang, ketiga anak itu bertekad untuk mencari keadilan untuk kakak sulungmu. Jika kamu benar-benar ingin menebus dosa, maka ulurkan tanganmu kepada mereka. Demi keluarga Shang kita, hapuslah rasa malu. Pasti? Pasti? Maaf membuatmu menunggu. Berhenti bersikap misterius. Katakan padaku apa yang kau inginkan. Tidak banyak. Aku hanya ingin melawanmu. Membosankan.
Ada banyak orang di Zhongzhou yang ingin melawanku. Kau adalah yang pertama berani melawanku. Hentikan omong kosong. Aku tahu kamu gagal dalam investasimu dan berutang banyak uang. Jika aku tidak salah, grup Xingxi merekrutmu untuk memperebutkan sabuk emas. Mereka pasti membayarmu dengan jumlah yang lumayan kan? Kau menyelidikiku. Singkatnya, aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya murni ingin melihat sendiri musuh bebuyutan Zhang Qiaonan. Seberapa mampunya kamu sebenarnya? Apa sebenarnya hubunganmu Zhang Qiaonan dengan? Itu bukan urusanmu. Aku tahu, aku tidak menawarkan sebanyak grup Shang-Chi. Tapi bahkan jumlah kecil lebih baik daripada tidak sama sekali. Mulai sekarang setiap hari Rabu, kita akan bertarung dalam pertandingan di sini. Bagaimana kalau 20.000 per pertandingan? Setuju? Untungnya anak itu Shang Ziki punya banyak uang. Kalau tidak, masalah ini akan cukup sulit diatasi. Membayar untuk berkelahi. Jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar padamu. Kau punya sesuatu, nak? Hentikan omong kosong. Keluarkan keahlian andalanmu. Keluarkan semuanya. Perasaan yang akrab ini. Kak, kamu tidak perlu bertarung lagi. Kekuatan dan kecepatan dibandingkan dengannya kakak tertua tidak kalah sama sekali. Masuk akal kalau aku tidak bisa mengalahkannya. Namun kakak terus-menerus kalah darinya. Mengapa demikian? Lagi. Lagi. Lanjutkan. 1 bulan kemudian. Apa yang dilakukan gadis Tianyin itu akhir-akhir ini? Mengapa dia selalu menghilang? Aku tidak tahu. Sejak dia berhasil mencapai semifinal, dia bersikap misterius setiap hari. Bagaimana denganmu? Bagaimana persiapan semifinal berjalan? Nenek aku ingin belajar teknik seni bela diri. Apakah ini karena Sun Li? Ya. Jika aku tidak membuat terobosan, aku merasa pertandingan berikutnya, aku tidak akan bisa menang. Jangan khawatir, nenek mendukungmu. Sebenarnya, alasan kamu tidak bisa mengalahkan Sun Li bukan karena teknikmu cacat. Itu karena kamu punya masalah psikologis. Bagian ini, nenek tidak bisa membantumu. Jika kamu melewati rintangan ini, teknik seni bela diri, aku akan mengajarkannya padamu. Benarkah? Nah, Ibu, barang-barang yang perlu kita bawa kembali ke rumah lama sudah dikemas. Ayo pergi. Kamu pergi. aku masih merasa lebih nyaman tinggal di rumah lama kita. Benar, besok adalah ulang tahun nenek yang ke-70. Nenek ingin merayakannya kembali di rumah lama. Apakah Tianying dan Ziki tahu tentang itu? Kami sudah memberitahu mereka sejak lama. Kurasa, kakak beradik itu sekarang mungkin sedang merapikan rumah lama. Pertandingan antara kakakku dan Sun Li. Tinggal 3 hari lagi. Sepertinya kita masih perlu bergegas. Masih ada tumpukan besar koper di luar. Bangun dan bergerak cepat. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Bukankah nenek akan segera kembali? Cepat pindahkan barang-barang ke dalam. Jelaskan dirimu dengan jelas. Apa sebenarnya yang terjadi? Nenek sudah kembali. Kamu. Nenek. Nenek. Si Lin, 18 tahun. Anak-anak akhirnya kembali. Ibu,
Mengapa ibu mengatakan itu? Ibu hanya membuat anak-anak sedih. Nenek, besok kami akan memasak sendiri. Dan memberimu perayaan ulang tahun yang layak. Bagus, bagus, bagus. Ayo pergi. The film was translated Pertandingannya and dalam 3 narrated hari. by M. Dia mungkin Media. hanya berada di bawah tekanan yang terlalu besar. Dia berlatih dengan panik setiap hari akhir-akhir ini. Dia hampir tidak tidur. Kurasa anak ini mulai terobsesi. Untuk menang dia bahkan pergi ke rumah sakit hari ini dan memaksa neneknya untuk mengajarinya teknik seni bela diri. Jangan menyusahkannya di usianya. Jangan khawatir, Kak. Bahkan tanpa teknik bela diri, aku masih bisa membantumu mengalahkan Sun Li. Nenek baru saja kembali. Kamu mau pergi kemana sekarang? Ya, Aku tidak percaya dia memikirkan metode ini. Diam-diam mencari Sun Li dan menantangnya untuk bertanding. Sejak kapan ini dimulai? sudah lama. Pantas saja dia punya banyak luka. Pura-pura khasmu. Tidak bisa lagi menipuku. Tidak buruk, kau telah membuat kemajuan yang signifikan. Menggunakan tinju pada jarak menengah dan serangan siku pada jarak dekat. Itu sama sekali tidak orisinal, Kak Sun Li. Posisi dan kekuatan dari tendangan barusan. Jika ini di dalam oktagon, aku pasti sudah kalah. Siapa sebenarnya kau? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku membayarmu untuk bertarung denganku. Jangan tanya yang lain. Bagaimana ini mungkin? Dalam waktu sesingkat itu, aku sudah bukan tandingannya lagi. Bagaimana seseorang bisa memiliki kemampuan belajar yang begitu mengerikan? Kakak, kebiasaan serangan Sun Li, kelebihan dan kelemahan. Aku sudah mengetahuinya dengan sempurna. Kak, pertandinganmu berikutnya sudah aman. Itu benar-benar sesuatu. Kamu bahkan bisa memikirkan metode seperti ini. Apa yang kamu bicarakan? Masih pura-pura tidak tahu. Jika tebakanku tidak salah. Kau menyewa Sun Li untuk bertarung denganmu. Dan kau menggunakan uangku kan? Pelit. Jangan lupakan aku saat kamu kaya. Selain itu, kamu sudah menipu aku, kakakmu, selama bertahun-tahun. Apa salahnya menghabiskan sedikit uangmu? Tapi, aku tidak mau hanya menjadi adik laki-laki Enmu. Kita bahkan tidak memiliki hubungan darah. Apa yang harus kulakukan? Lalu, kamu ingin menjadi apa bagiku? Apa yang ingin aku jadi? Kau tahu. Apa? Sekarang tidak seperti sebelumnya. Kau melarikan diri. Hal yang perlu kulakukan sudah selesai. Kebetulan aku punya waktu luang sekarang. Tepat sekali. Aku punya urusan. Aku ingin berdiskusi denganmu. Melarikan diri lagi. Berkencan dengan seseorang yang dekat dengan rumah. Gangguan pencernaan. Aku tidak peduli. Bagaimanapun juga jika kau menyesalinya sekarang. Sudah terlambat. Ayo cepat pergi. Bukankah hari ini ulang tahun nenek? Ayo cepat. Apa salahnya membiarkanku menciummu sekali? Xiang Tianying, Xiang Tianying. Jangan datang ke sini. Pelit sekali. Ini, Nenek, ini. Ibu. Ibu. Kakak. Zhang Chaonan, apa yang kamu lakukan? nenek. Tunggu, nenek-nenek. Dokter, bagaimana keadaan nenekku? Zhang Chaonan. Dasar anak tak tahu terima kasih. Nenek selalu sangat baik padamu. Kamu benar-benar hanya
untuk mendapatkan teknik seni bela diri, melakukan tindakan sekejam itu. Itu bukan aku, sungguh bukan aku. Diam. Keluar sekarang, keluar. Tian Ying Ziki, kalian berdua percayalah padaku. Sungguh bukan aku. Sang Chaonan, aku tahu pertandinganmu berikutnya melawan Sun Lei. Itu tidak akan mudah bagimu. Tapi aku sudah membantumu menemukan jalan keluar. Mengapa kamu menyakiti Nenek? Lihat. Lihat. Dia hanya untuk membantumu mencari tahu. Gerakan Sun Lei dipukuli babak belur setiap hari. Ini hanya satu pertandingan. Bisakah itu sepenting keluarga? Aku sudah bilang itu bukan aku. Mengapa tidak ada satupun dari kalian yang percaya padaku? Kalian ingin aku enyahkan? Apakah kalian pikir aku peduli untuk tetap bersama kalian semua? Xiang Chaonan. Biarkan dia pergi. Zhang Chaonan seorang wanita yang kejam. Untuk mendapatkan teknik seni bela diri, kamu benar-benar melakukan tindakan sekejam itu pada Nenek. Aku masih tidak percaya. Kakak perempuan akan hanya untuk menang. Menggunakan cara yang tidak bermoral seperti itu. Jika bukan dia lalu siapa? Baru beberapa hari yang lalu di rumah, aku melihat dia memaksa Nenek mengajarinya teknik seni bela diri. Tapi Nenek menolak. Bagaimanapun mereka terpisah selama 18 tahun. Orang macam apa dia? Apakah kamu benar-benar mengenalnya? Mungkin alasan dia datang mencarimu kali ini justru untuk mendapatkan teknik seni bela diri. Hari ini adalah pertandingannya melawan Sun Lei, kan? Ya, Apakah dia menyakiti Nenek? Apakah dia mencuri teknik bela diri? Kita akan tahu setelah kita sampai di tempat acara. Sejak skandal pengaturan pertandingan, setelah pindah ke klub Shanlong, Kakak Man telah absen untuk waktu yang lama. Benar, terlebih lagi di babak semifinal dia bertemu dengan musuh bebuyutan dalam karir profesionalnya. Pertarungan sabuk emas Kakak Man akankah berakhir hari ini? Baiklah, sekarang sambutlah para peserta untuk pertandingan hari ini. Sun Lei, Kakak Man, memasuki arena. Sampah yang mengatur pertandingan. Keluar dari oktagon. 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 Mulai. Lama tidak bertemu. Lawan yang kukalahkan. Setelah meninggalkan Jongyo begitu lama, kau berakhir seperti ini. Yang penting hanyalah memenangkan pertandingan. Aku tidak peduli tentang hal lain. Sepertinya apa yang dikatakan dunia luar, bahwa kau demi teknik seni bela diri membunuh nenekmu sendiri, adalah benar. Sekarang aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan. Apa yang terjadi? Menghadapi serangan sengit Sun Lei, gerakan Xiang Chaonan sangat lambat. Sekali digigit ular, seseorang takut pada tali sumur selama 10 tahun. Tampaknya di dunia pertarungan, selalu ada tandingan. Tidak berguna. Setelah sekian lama, kau tidak berkembang sama sekali. Masih begitu mudah dikalahkan. Ketua Xiang memiliki strategi yang hebat, sampai bisa memikirkan metode seperti itu. Bukankah Shanlong sangat percaya diri? Bukankah dia ingin mengirim Xiang Tianbian dan Kakak Man keduanya ke final? Sekarang, setelah wanita tua itu tiada, dan keberadaan teknik seni bela diri tidak diketahui, aku menolak untuk percaya, kedua petarung tak berguna ini bisa mengalahkan Sun Lei ini, profesional veteran. Aku dengar. Kamu tertarik pada teknik seni bela diri. Aku akan membiarkanmu. Biarkan aku benar-benar menunjukkan apa yang aku miliki. Apa yang baru saja terjadi? Kakak Man tidak bergerak sedikit pun. Mengalahkan Sun Lei dengan sangat parah. Dia tidak bisa mendekat. Bagaimana ini mungkin? Tampaknya Kakak Man telah mengatasi trauma berulang kali. Dirobohkan oleh Sun Lei. Ratu pertarungan yang tertidur telah bangkit. Kalian semua tidak tahu apa-apa tentang teknik yang sebenarnya. Ini adalah teknik seni bela diri. Bagaimana dia bisa mengetahuinya? Sepertinya kecurigaan paman kedua benar. Karena teknik bela diri ada padanya. Maka Nenek pasti telah dibunuh olehnya hari itu. Bajingan tak tahu terima kasih ini. Mungkinkah ini teknik seni bela diri yang sebenarnya? Kalian para pengganggu
yang menendang orang saat mereka sedang terpuruk dan sangat merendahkan. Kalian menyuruhku enyakan. Apakah kalian pikir aku peduli untuk tetap bersamamu? Aku akan menggunakan kekuatan sejatiku untuk memberitahu kalian semua bahwa aku Zhang Chaonan tidak mudah dikalahkan. Kakak Man menang. Dia berhasil melaju ke final. Hebat. Dengan demikian pertempuran sabuk emas berakhir untuk saat ini. Final yang akan datang adalah antara Xiang Tianbian melawan Kakak Man. Pertarungan antara penerus teknik seni bela diri. Pertandingan yang akan datang ini niscaya akan menjadi pertarungan abad ini. Kita harus merebut kembali teknik seni bela diri, berapapun biayanya. Ya, kau ingin mendapatkan teknik seni bela diri. Mengapa harus bersusah payah? Dan kau ini siapa? Beraninya kau memberitahu bosku apa yang harus dilakukan? Aku punya cara untuk membuat Zhang Chaonan secara sukarela menyerahkan teknik seni bela diri. Ceritakan padaku. Zhang Chaonan membunuh matriark keluarga Shang kita demi mendapatkan teknik seni bela diri. Jika berita ini tersebar, apakah kau pikir dia masih bisa bertarung? Antara ini dan teknik seni bela diri, apa yang akan dia pilih? Bagus. Sangat bagus. Temukan Xiang Chaonan. Ya. Siapa? Setelah mengalahkan musuh bebuyutannya dan memenangkan pertandingan, media yang menunggu di luar untuk mewawancarai Anda tidak terhitung jumlahnya. Namun Kak Man ada di sini, takut untuk keluar. Ada apa? Hentikan omong kosong ini. Aku tahu apa yang sedang kamu coba lakukan. Aku sama sekali tidak akan membiarkan teknik seni bela diri jatuh ke tangan grup Xiangxi. Sungguh menyegarkan berbicara dengan orang pintar. Kalau begitu aku juga tidak akan bertele-tele. Aku dengar, karena kematian wanita tua itu, kau telah memutuskan hubungan dengan keluarga Shang. Mengapa kau tidak bekerja sama dengan grup Xiangxi kami? Bagaimana kita akan bekerja sama? Daripada berbicara tentang kerjasama, sebaliknya kau saat ini sama sekali tidak punya pilihan. Skandal pengaturan pertandingan, reputasimu sudah hancur. Ditambah kejahatan diam-diam mencelakai nenekmu. Coba tebak. Di sirkuit pertarungan, atau bahkan seluruh Xuanzhou, apakah masih ada tempat untukmu? Bagaimana jika aku menolak? Menolak grup Xiangxi? Tidak akan menyisakan upaya untuk mendorongmu ke pusat opini publik. Pusaran badai secara langsung menghancurkan karir profesional seumur The hidupmu. film was translated Sama and seperti dulu, narrated by ketika M. Xiang Xilian dihancurkan. Ayahku memang dibunuh olehmu. Jadi kenapa kalau begitu? Aku yakin kau lebih pintar daripada ayahmu. Serahkan teknik seni bela diri itu dan bekerja sama dengan grup Xiangxi. Kami akan membantumu menyelesaikan semuanya. Dan juga di final pertarungan sabuk emas, kami akan menyerahkan sabuk emas kepadamu di atas piring perak. Bagaimana? Aku minta maaf. Aku khawatir aku tidak bisa mengabulkan permintaanmu. Permisi, aku tidak akan menemanimu. Kau tidak tahu mana yang baik untukmu. Ketua Xiang, Anda dengar semua itu kan? Sebarkan berita itu. Aku ingin benar-benar menghancurkan Xiang Chaonan. Baiklah. Kak Man, bola tanya jurus yang Anda gunakan untuk mengalahkan Sun Li. Pesona, apakah itu benar-benar teknik seni bela diri yang hilang? 18 tahun lalu, ada laporan yang mengklaim bahwa untuk mendapatkan teknik seni bela diri, Anda menggunakan cara yang tidak bermoral untuk membunuh nenek Anda sendiri. Apakah itu benar? Itu benar. Aku bisa bersaksi. Semuanya, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Di alam yang demi mendapatkan teknik seni bela diri, secara pribadi membunuh ibuku. Ratu pertarungan yang bermartabat ternyata adalah seorang pembunuh demi teknik seni bela diri. Dia benar-benar membunuh neneknya sendiri. Ini sungguh mengerikan. Sungguh jebakan yang sempurna. Zhang Chaonan, apa maksudmu? Bukankah apa yang dia katakan sudah cukup jelas? Ibu, kau hidup. Kecewa melihatku. Orang yang ingin membunuh nenek untuk mendapatkan teknik bela diri adalah dia. 18 tahun yang lalu, orang yang membunuh ayahku, Xiang Xilin, juga dia. Ibu.
Apa sebenarnya yang terjadi? 18 tahun yang lalu, dia cemburu karena nenek memberikan teknik bela diri kepada ayahku. Jadi dia meniru ayahku dan mengambil uang haram dari grup Shang-Chi, menyebabkan keluarga Shang-Ku hancur dan tercerai-berai. Aku tidak melakukannya, kau bicara omong kosong. Ini buktinya. Aku secara khusus terbang ke luar negeri untuk menyelidiki tahun-tahunmu, transaksi keuangan. 18 tahun lalu kau tiba di luar negeri, membawa modal awalmu, sumber dana, tepatnya adalah grup Shang-Chi. Aku curiga uang itu saat itu diterima oleh paman kedua. Itu sebabnya aku berencana pergi ke luar negeri untuk menyelidiki urusan keuangannya selama bertahun-tahun. Mungkin akan ada petunjuk. Bagaimana kalau bekerja sama dengan kami? Grup Shang-Chi? Bagaimana kerjasama itu akan berjalan? Kamu meniru ayah untuk membuka rekening, menerima uang haram dari grup Shang-Chi, dan menyebabkan kematian tragis ayahku. Ini buktinya. Paman kedua, sekarang kita punya bukti manusia dan materi. Apalagi yang harus kamu katakan? Baiklah, kalian bertiga bekerja sama untuk mempermainkanku, bukan? Pengawal, bawa orang yang membunuh kerabatnya sendiri ini. Binatang ini pergi. Ibu selamatkan aku. Ibu, aku tidak akan berani melakukannya lagi, kumohon. Sheng Wei, benarkah itu? Ada apa? Kau dituduh diam-diam memanipulasi pertandingan pertarungan, melakukan pembunuhan demi keuntungan. Silakan kembali ke aliansi bersama kami untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Bawa dia pergi. Baru-baru ini, pertempuran sabuk emas memecat penyelenggaranya. Final yang ditunda akan diadakan pada 14 April. Kemenangan. Kemenangan. Aku bilang, aku akan menempatkan kalian berdua. Akhirnya aku melakukannya. Ke dalam pertempuran sabuk emas. Tian Yin Chounan. Terlepas dari hasilnya kali ini, sabuk emas akan tetap berada di Xiangshu. Dan kalian semua pasti akan menjadi pemenang terbesar dari acara ini.